Salam dan bahagia. Perkenalkan, nama saya Danang Budiawan. Saya adalah calon guru penggerak angkatan 8 dari SMP Negeri 1 Songgon, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan kesimpulan dan refleksi terhadap materi modul 1.1 tentang pemikiran-pemikiran Ki Hajar Dewantara. Saya didampingi oleh dua orang hebat. Yang pertama, Bapak Ahmad Muzamil selaku fasilitator dan Ibu Soimatul Masyiullah selaku pengajar praktik. Seperti yang kita ketahui, Ki Hajar Dewantara adalah Bapak Pendidikan Indonesia yang lahir pada tanggal 2 Mei 1889. Sehingga setiap tanggal 2 Mei ditetapkan sebagai Hari Pendidikan Nasional. Pemikiran-pemikiran beliau tentang pendidikan seperti Semboyan Engarso Sungtulodo, Ing Madya Mangunkarso, Tutwuri Handayani, sedikit banyak mempengaruhi perkembangan pemikiran pendidikan di Indonesia sejak dulu hingga kini. Sahabat belajar, mari mengenal dasar pendidikan Ki Hajar Dewantara. Yang pertama, menuntun. Peran guru sebagai seorang pamong hendaknya menuntun tumbuh kembang anak dalam belajar. Yang kedua, kodrat anak berupa merdeka dan bermain. Yang ketiga, pendidikan yang berpihak kepada anak. Yang keempat, bukan tabula rasa, dan yang terakhir, budi pekerti. Sebelum ke pembahasan, ada 3 pertanyaan pemantik. Yang pertama, apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1? Yang kedua, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul ini? Dan yang ketiga, apa yang dapat Anda segera lakukan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Sahabat belajar, mari kita bahas satu persatu. Apa yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1? Yang pertama, guru mendominasi pembelajaran, biasa disebut sebagai teacher center. 2. Pembelajaran terfokus pada pencapaian materi dan KKM, mengutamakan aspek kognitif anak. Yang ketiga, guru kurang memahami karakteristik anak. Yang keempat, siswa pasif dan motivasi belajar rendah. Yang kelima, suasana kelas yang tertib, tenang, dan anak-anak hanya terfokus kepada guru saja. Sebagai seorang guru, saya harus mampu mentransfer ilmu kepada peserta didik saya secara klasikal, berupa ceramah, diskusi, dan tanya jawab. Saya menganggap peserta didik saya akan paham kalau materi pembelajaran tidak saya jelaskan. Kegiatan belajar selalu dilaksanakan di dalam kelas, memberikan tugas yang seragam tanpa mempertimbangkan keragaman potensi peserta didik, serta memberikan sanksi dan hukuman kepada peserta didik agar dapat mengubah perilaku mereka ke arah yang lebih baik. Setelah mempelajari modul ini, terdapat 2 perubahan yang saya alami. Yang pertama, perubahan dalam pola pikir saya. Guru bukan merupakan satu-satunya sumber belajar. Pembelajaran berpusat kepada anak atau student center. Menghargai setiap karakteristik belajar anak. Proses belajar tidak hanya dilakukan di dalam kelas. Perilaku saya juga berubah. Membuat perencanaan pembelajaran yang menarik dengan menggunakan media pembelajaran agar minat belajar meningkat. Memberikan ruang gerak serta kebebasan kepada anak dalam menyelesaikan tugas sesuai dengan kemampuannya. Lebih peka terhadap potensi anak dan menuntun kodrat anak sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman yang mereka miliki. Dan yang ketiga, apa yang dapat saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Yang pertama, saya akan merancang perencanaan pembelajaran yang menyenangkan yang melibatkan peserta didik. 2. Saya akan menerapkan pembelajaran yang berbasis kearifan lokal dan budaya setempat. 3. Saya akan menerapkan konsep merdeka belajar dan mengintegrasikan setiap pembelajaran dengan pencapaian profil pelajar Pancasila. 4. Saya akan melakukan pembelajaran yang mengutamakan aspek budi pekerti. 5. Saya akan menerapkan sistem AMONG, berupa pendidikan yang menuntun, bukan menuntut. 6. Saya akan melakukan pembelajaran yang sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Dan yang ketujuh, saya akan melakukan pembelajaran dengan menggunakan metode permainan dalam pembelajaran. Sahabat belajar,
setelah saya mempelajari modul ini dapat disimpulkan. Guru sebagai sosok yang digugu dan ditiru. Saya berharap saya bisa memaknai semboyan Ki Hajar Dewantara, yaitu Ing Ngarsa Sung Tuladha. Dari atas saya bisa memberikan teladan bagi setiap anak didik saya. Ing Madya Mangunkarsa, di tengah saya bisa menjadi teman yang memberikan semangat, serta tuturi handayani. Dari belakang saya bisa memberikan dorongan moral serta semangat belajar murid. Setiap murid adalah unik, tidak bisa disamakan dengan yang lainnya. Murid diibaratkan selembar kertas putih, namun mereka sudah mempunyai dasar tulisan yang masih buram. Kita sebagai pendidik tidak bisa mencoret-coret sesuai dengan keinginan kita. Tugas kita sebagai pendidik hanyalah menuntun untuk memperbaiki laku hidupnya, bukan untuk merubah dasar hidupnya. Setelah mempelajari modul ini, membuat saya sadar betapa pentingnya dalam memberikan pendidikan harus disesuaikan dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Pendidik diibaratkan sebagai petani dan murid diibaratkan sebagai tanaman. Jika diibaratkan dengan tata surya, pendidikan harus disesuaikan dengan kodrat alam. Kita tidak bisa merubah perputaran planet dalam mengelilingi matahari. Biarkan mereka berputar sesuai dengan orbitnya masing-masing. Sahabat belajar, terima kasih sudah menyaksikan video saya. Salam dan bahagia. Salam guru penggerak, guru bergerak Indonesia maju.